Ada satu kisah dalam sejarah Islam yang sering disebut, tapi jarang dipahami dengan benar, tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bagaimana beliau justru menjadi cucu Nabi tanpa mengklaim apapun. Kisah ini bukan soal nasab, tapi tentang amanah, dan akhirnya akan menguji kita semua. Ya Allah, jika Engkau bukakan kisah orang-orang soleh, bukakan pula hati kami untuk memahami dan meneladani mereka. Jangan jadikan kisah ini sekedar cerita, tapi cermin bagi diri kami. Amin, amin ya robbal alamin. Di akhir kisah ini kita akan tahu mengapa Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah mengaku sebagai kerabat Nabi, tapi justru dikenang seakan keluarga beliau. Mari kita simak dengan hati yang jujur. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Madinah mengenal Sayyidina Umar bin Khattab sebagai lelaki yang jika beliau berjalan di satu jalan, setan memilih jalan lain. Suaranya tegas, keputusannya cepat. Cambuknya membuat para pemalas berpikir dua kali sebelum berbuat curang. Namun hampir tidak ada yang tahu, Sayyidina Umar sering terbangun di malam hari, bukan karena takut pada manusia, melainkan karena satu kegelisahan yang terus menghantuinya, yaitu takut berbuat zalim tanpa sadar. Beliau tahu kekuasaan tidak selalu merusak dengan kejahatan besar. Terkadang ia menyelinap lewat keputusan kecil yang dianggap sepele. Dan Sayyidina Umar, lelaki yang keras kepada orang lain, jauh lebih keras pada dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa pemimpin adalah amanah, dan amanah akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi yang menunaikannya dengan adil. Sayyidina Umar menghafal peringatan itu bukan di lidah, tapi di dalam dadanya. Justru karena itulah Sayyidina Umar takut pada satu perkara yang tidak bisa beliau atur dengan hukum atau cambuk, yaitu kedekatan dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan rumah biasa. Di sanalah Sayyidah Fatimah pernah hidup. Di sanalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tumbuh. Setiap sudutnya menyimpan doa Nabi. Mendekat ke rumah itu bukan kehormatan semata, itu adalah beban hisab. Sayyidina Umar sadar, apapun yang beliau lakukan terhadap keluarga Nabi akan ditimbang lebih berat. Jika beliau condong, beliau zalim. Jika beliau menjauh, beliau dituduh tidak menghormati. Tidak ada posisi aman bagi seorang khalifah yang sadar diri. Di mata manusia, Sayyidina Umar adalah puncak kekuasaan. Namun di hadapan Allah, beliau hanyalah hamba yang takut salah langkah. Dan Sayyidina Umar belum tahu, kegelisahan inilah yang suatu hari akan membawanya ke sebuah keputusan yang membuat Madinah terdiam. Keputusan yang kelak membuat orang berkata dengan heran dan salah paham bahwa Sayyidina Umar telah menjadi cucu Nabi. Rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah dikenal sebagai rumah yang mewah. Tidak ada penjaga, tidak ada tanda kekuasaan. Namun di Madinah, semua orang sudah tahu, tidak semua orang pantas masuk ke rumah itu. Di sanalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra pernah hidup. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, mencium kepala putrinya, dan menyebut rumah itu sebagai bagian dari dirinya. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, rumah itu tidak kehilangan kehormatannya, justru tanggung jawab menjaganya semakin berat. Sayyidina Ali memahami hal itu lebih dari siapapun. Beliau bukan hanya ayah, tapi penjaga amanah. Setiap keputusan yang menyangkut anak-anak Sayyidah Fatimah bukan urusan keluarga semata, melainkan urusan agama dan sejarah. Ummu Kulsum binti Sayyidina Ali tumbuh di rumah itu. Beliau tumbuh dengan nama besar yang tidak pernah beliau minta. Menjadi cucu Rasulullah bukan kemewahan, tapi beban. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya diseret ke ruang tafsir orang-orang. Sayyidina Ali tahu kelak akan ada lelaki yang datang membawa lamaran.
Dan Sayyidina Ali tahu siapapun lelaki itu resikonya besar. Salah memilih bukan hanya rumah tangga yang rusak, kehormatan keluarga Nabi bisa diseret ke perdebatan umat. Karena itu, Sayyidina Ali tidak tergesa. Beliau tidak silau oleh kedudukan. Beliau juga tidak mudah menolak orang yang adil. Ukurannya hanya satu, yaitu amanah. Sementara itu, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di sisi lain Madinah, memikul kegelisahan yang semakin berat. Beliau paham, mendekati rumah Sayyidina Ali akan mengundang tafsir, tapi menjauh sepenuhnya juga bukan pilihan yang jujur. Sayyidina Umar tidak ingin kehormatan itu. Beliau takut padanya. Namun justru karena takut itulah satu niat mulai tumbuh. Niat yang tidak dibungkus kekuasaan, tidak dipamerkan kepada manusia. Dan ketika niat itu akhirnya diucapkan, Madinah tidak ribut. Madinah justru terdiam. Karena Sayyidina Umar bin Khattab tidak datang membawa perintah, beliau datang membawa permohonan. Dan di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk pertama kalinya, Sayyidina Umar tidak berbicara sebagai khalifah. Beliau berbicara sebagai seorang lelaki yang sadar. Keputusan ini akan mengubah cara sejarah memandangnya. Tidak ada pengumuman, tidak ada utusan resmi, tidak ada isyarat kekuasaan. Kabar itu menyebar pelan, seperti angin yang membuat orang berhenti berbicara di tengah kalimatnya sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab melamar Ummu Kulsum binti Ali. Madinah tidak geger, ia justru sunyi, karena semua orang paham ini bukan lamaran biasa. Sebagian melihatnya dengan kacamata curiga. Apakah ini langkah politik, bisik mereka. Yang lain menahannya di dada, takut salah menilai. Nama Sayyidina Umar terlalu besar untuk dianggap sederhana, dan nama Sayyidah Fatimah terlalu suci untuk dipermainkan tafsir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengar lamaran itu tanpa tergesa. Beliau tahu setiap keputusan yang beliau ambil akan ditimbang oleh sejarah. Sayyidina Ali juga tahu Sayyidina Umar bukan lelaki yang mengejar nasab. Beliau mengenalnya sejak lama, keras pada dirinya, adil dalam keputusan, dan paling takut jika amanah berubah menjadi kezaliman. Riwayat-riwayat sejarah yang sabit menyebutkan Sayyidina Umar sendiri yang datang melamar kepada Sayyidina Ali, bukan dengan tekanan, bukan dengan pamer kedudukan. Sayyidina Ali tidak dipaksa. Beliau mempertimbangkan, menimbang, dan meneliti, sebagaimana seorang ayah yang sadar bahwa anaknya bukan miliknya semata, melainkan bagian dari kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, orang-orang menunggu, bukan hasilnya yang mereka tunggu, melainkan maknanya. Jika Sayyidina Ali menerima, mereka tahu ini bukan transaksi kekuasaan. Jika Sayyidina Ali menolak, mereka paham kehormatan rumah Nabi tidak bisa dinegosiasikan. Akhirnya, keputusan itu diambil. Sayyidina Ali menerima lamaran Sayyidina Umar. Bukan karena Sayyidina Umar adalah khalifah, bukan karena tekanan keadaan, tetapi satu hal yang lebih berat dari semua itu, yaitu amanah. Sejak hari itu, cara orang memandang Sayyidina Umar berubah. Sebagian memujinya, sebagian mencurigainya. Namun Sayyidina Umar sendiri tidak berubah. Beliau tidak mengumumkan kedekatan ini. Beliau tidak menjadikannya tameng dari kritik. Beliau tahu, semakin dekat dengan keluarga Nabi, semakin berat hisabnya di hadapan Allah. Dan Madinah mulai menyadari satu hal. Sayyidina Umar tidak sedang naik derajat di mata manusia. Beliau sedang menambah beban di hadapan Tuhannya. Namun, belum semua orang mengerti. Karena setelah lamaran itu diterima, muncul satu sebutan yang mulai beredar, pelan tapi pasti. Sebutan yang kelak disalahpahami. Sayyidina Umar kini menjadi keluarga Nabi. Dan dari sinilah kesalahpahaman besar itu bermula. Sejak pernikahan itu, sebuah sebutan mulai beredar di Madinah. Tidak diumumkan secara resmi, tidak pula disepakati. Ia muncul dari cara orang berbicara, dari cara mereka memandang, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab kini dianggap bagian dari keluarga Nabi. Sebagian mengucapkannya dengan kagum, sebagian dengan curiga. Namun satu hal pasti, Sayyidina Umar sendiri tidak pernah menyebutnya. Beliau paham betul nasab tidak berpindah dengan akad.
Darah kenabian tidak diwariskan melalui pernikahan. Yang berubah hanyalah tanggung jawab. Dan Sayyidina Umar merasakannya sejak hari-hari pertama. Riwayat-riwayat sahih menunjukkan Sayyidina Umar adalah orang yang paling keras terhadap dirinya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentangnya, "Semoga Allah merahmati Umar. Ia tidak meninggalkan jalan yang lurus." Atsar ini diriwayatkan secara sahih dan cukup untuk menunjukkan bagaimana Sayyidina Ali memandang Sayyidina Umar, bukan sebagai pesaing tetapi sebagai lelaki amanah. Kedekatan ini tidak melahirkan perlakuan istimewa. Sayyidina Umar tidak menggunakan nama Ahlul Bait untuk membungkam kritik. Beliau tidak berlindung di balik kehormatan keluarga Nabi. Justru sebaliknya, beliau merasa setiap keputusan ini diwariskan dua kali, oleh manusia dan oleh sejarah. Di Madinah, orang-orang mulai membandingkan. Mereka mencari perubahan, namun tidak menemukannya. Sayyidina Umar tetap Sayyidina Umar. Tidurnya masih di atas tikar kasar. Pakaiannya masih sederhana. Jika ada yang berbuat salah, cambuk tetap berangkat. Jika Sayyidina Umar sendiri salah, beliau lebih keras lagi menghukum dirinya sendiri. Sebagian orang kecewa. Mereka mengira kedekatan ini akan melunakkan Sayyidina Umar. Yang lain terkejut karena justru sebaliknya. Sayyidina Umar menjadi lebih berhati-hati, lebih takut, lebih sunyi dalam memikul amanah. Beliau tahu satu perkara. Semakin dekat seseorang dengan Rasulullah, semakin berat tuntutan adabnya. Kehormatan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Dan menjaga seringkali lebih melelahkan daripada mengejar. Sejak saat itu, Sayyidina Umar tidak sibuk menjawab sebutan orang. Beliau sibuk menjawab satu pertanyaan di dalam dirinya sendiri. Bagaimana menjadi dekat tanpa menodai? Dan pertanyaan itu belum menemukan jawabannya, karena ujian berikutnya akan datang bukan dari manusia, melainkan dari rumah tangganya sendiri. Kedekatan dengan keluarga Rasulullah tidak membuat Sayyidina Umar merasa aman. Justru sebaliknya, beliau merasa hisabnya dipercepat. Setiap keputusan yang dulu beliau ambil dengan ketegasan, kini beliau timbang dua kali. Bukan karena ragu, tetapi karena takut. Sayyidina Umar mengingat peringatan Nabi tentang keadilan, bahwa siapapun yang memikul amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dan beliau mengingat satu hadis yang selalu membuat dadanya sesak, tentang suami yang condong kepada salah satu istrinya, lalu datang kepada hari kiamat dalam keadaan tidak adil. Hadis itu sahih, dan Sayyidina Umar memahaminya bukan sebagai ancaman untuk orang lain, tetapi peringatan untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, Sayyidina Umar semakin keras pada dirinya sendiri. Beliau menghitung waktu, beliau mengukur nafkah, beliau menimbang kata-kata, bukan karena takut celaan manusia, melainkan karena takut satu keadilan kecil berubah menjadi dosa besar. Terlebih jika menyentuh keluarga Nabi. Tidak ada panggung kehormatan, tidak ada keistimewaan yang diumumkan. Sayyidina Umar tidak memindahkan rumah tangga ke pusat kekuasaan. Beliau tidak memaksa satu atap yang berpotensi melahirkan kecemburuan dan kezaliman. Baginya, mencegah dosa lebih utama daripada memamerkan persatuan. Di Madinah, sebagian orang mulai berbisik, "Mengapa Sayyidina Umar tidak berubah?" tanya mereka. Yang lain bertanya lebih tajam, "Mengapa ia justru terlihat lebih berat memikul hidup?" Sayyidina Umar mendengar semua itu dan memilih diam. Beliau tahu keadilan tidak selalu terlihat lembut dari luar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memperhatikan dari kejauhan. Beliau melihat tidak ada sikap berlebihan, tidak ada penyalahgunaan kedekatan. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang memikul amanah dengan rasa takut. Dan itu cukup bagi Sayyidina Ali untuk menenangkan hati seorang ayah. Sayyidina Umar menyadari satu hal penting. Menjadi dekat dengan keluarga Nabi bukan tentang posisi, melainkan disiplin diri. Bukan tentang apa yang boleh beliau ambil, tetapi apa yang harus beliau tahan. Dan ketika rasa takut itu semakin menekan, Sayyidina Umar tahu ujian ini belum selesai. Karena rumah tangga, seadil apapun diusahakan, tetaplah ladang ujian. Ujian yang kelak akan memperlihatkan apakah ketakutan Sayyidina Umar benar-benar melindungi dari kezalimannya, atau justru mengantarnya pada cobaan yang lebih sunyi.
Rumah tangga Sayyidina Umar bin Khattab tidak pernah berubah menjadi panggung. Tidak ada penjagaan khusus, tidak ada simbol kekhalifahan yang dipajang. Bahkan setelah kedekatannya dengan keluarga Nabi dikenal orang, Sayyidina Umar tetap menjaga satu prinsip, yaitu kekuasaan harus berhenti di ambang pintu rumah. Beliau sadar rumah tangga bukan tempat memamerkan keadilan, tetapi tempat mengujinya. Karena itu, Sayyidina Umar tidak menyatukan semua istrinya dalam satu atap. Bukan karena menjauh, tetapi karena takut. Takut satu keputusan praktis justru melahirkan kezaliman yang tidak beliau sadari. Dalam fikih, keadilan bukan sekedar niat, tetapi pengaturan yang mencegah condong. Sayyidina Umar memilih jalan yang lebih berat, disiplin diri. Beliau mengatur giliran, nafkah, dan waktu dengan ketelitian yang sering melelahkan. Tidak ada toleransi untuk sekedar dimaklumi. Baginya, yang dimaklumi manusia bisa menjadi tuntutan di hadapan Allah. Riwayat-riwayat sahih menunjukkan, Sayyidina Umar tetap hidup sederhana, pakaiannya tidak berubah, makanannya tetap kasar, tidurnya tetap singkat. Kedekatan dengan keluarga Nabi tidak memberinya hak istimewa, justru menambah beban amanah yang beliau pikul sendirian. Dari pernikahan itu, lahir dua anak, yaitu Zaid, yang kelak dikenal sebagai Zaid Al-Akbar, dan Ruqayyah. Sayyidina Umar tidak membesarkan mereka sebagai simbol, tidak ada panggilan khusus, tidak ada keistimewaan yang diumumkan. Anak-anak itu tumbuh sebagai amanah, bukan prestis. Di Madinah, sebagian orang menunggu hasil dari kedekatan ini. Mereka menanti perubahan kebijakan, kelembutan sikap, atau minimal kelonggaran hukum. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Sayyidina Umar semakin ketat pada dirinya, tidak pada orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat semuanya dengan tenang. Tidak ada tanda Sayyidina Umar memanfaatkan hubungan ini. Tidak ada langkah yang menodai kehormatan Sayyidah Fatimah. Dan bagi Sayyidina Ali, itu lebih berharga daripada 1000 pujian. Sayyidina Umar memahami satu pelajaran penting. Keadilan sejati seringkali tidak terlihat heroik. Ia sunyi, melelahkan, dan jarang dipuji, tetapi justru di sanalah amanah dijaga. Namun, waktu tidak berhenti, dan Sayyidina Umar tahu, setiap amanah akan memiliki akhirnya, karena ada satu kepastian yang tidak bisa beliau tunda, yaitu ajal. Dan ketika saat itu tiba, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi tentang rumah tangga, melainkan tentang jejak. Subuh itu memutus banyak hal, tetapi tidak memutus kehormatan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat mengimami sholat subuh, Madinah tidak hanya kehilangan khalifah, ia kehilangan penyangga keadilan. Luka itu membawa Sayyidina Umar menuju akhir yang beliau takuti sekaligus rindukan, yaitu bertemu Allah tanpa membawa kezaliman. Dalam hari-hari terakhirnya, Sayyidina Umar tidak sibuk membela warisan. Beliau sibuk memastikan tidak ada satu hak apapun yang tertinggal, termasuk hak keluarga Nabi. Beliau tidak meninggalkan pesan politik, beliau meninggalkan pertanggungjawaban. Sayyidina Umar wafat pada tahun 23 Hijriah. Beliau dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah izin diminta dengan penuh adab, sebuah penutup hidup yang disepakati para ahli sejarah dengan riwayat yang sabit. Lalu, bagaimana hubungan itu setelah Sayyidina Umar tiada? Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah memutusnya. Tidak ada penarikan kehormatan, tidak ada penyesalan yang diumumkan. Justru, yang diriwayatkan secara sahih adalah penghormatan Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Umar tetap utuh. Ucapan Sayyidina Ali masyhur tentang Sayyidina Umar. Ia tidak meninggalkan jalan yang lurus. Datang dari fase setelah wafat, bukan saat Sayyidina Umar berkuasa. Ini penting karena pujian setelah kematian biasanya paling jujur. Ummu Kulsum binti Ali menjalani hidupnya tanpa menjadikan masa lalunya sebagai panggung. Dalam riwayat yang hasan dan diterima oleh para sejarawan Ahlus Sunnah, beliau kemudian menikah dengan Awan binti Ja'far bin Abi Thalib. Tidak ada konflik, tidak ada cerita kelam. Yang ada adalah kesinambungan hidup, sebagaimana hidup seharusnya berjalan. Anak Sayyidina Umar, Zaid, tumbuh tanpa mengklaim garis istimewa. Beliau dikenal di Madinah bukan karena siapa kakeknya, tetapi karena akhlak dan kehormatannya. Inilah jejak Sayyidina Umar yang sesungguhnya.
tidak meninggalkan dinasti, tapi meninggalkan standar. Sejarah sering ribut di awal, lalu sunyi di akhir. Tetapi hubungan Sayyidina Umar dengan keluarga Nabi justru sebaliknya, senang di awal dan kokoh di akhir. Tidak ada warisan politik, tidak ada simbol yang diperebutkan. Yang tersisa hanya satu fakta keras, yaitu kedekatan itu tidak merusak adab dan kekuasaan itu tidak mencederai kehormatan. Disitulah Sayyidina Umar menjadi cucu Nabi, bukan lewat darah, tapi lewat amanah yang dijaga sampai mati. Sejarah sering tergoda oleh garis darah. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Dari siapa ia berasal? Padahal Islam datang bukan untuk menghapus nasab, tetapi menolak menjadikannya alasan keistimewaan. Sayyidina Umar bin Khattab memahami ini sejak awal, dan justru di akhir hidupnya pelajaran itu menjadi paling jelas. Sayyidina Umar tidak pernah mengklaim dirinya sebagai bagian dari keluarga Nabi. Tidak satu kalimat pun keluar dari lisannya yang menjadikan pernikahan sebagai legitimasi. Ia tidak menyebut dirinya kerabat Rasulullah. Ia menyebut dirinya hamba yang akan dihisap. Padahal jika beliau mau, Sayyidina Umar bisa. Nasab ada, hubungan ada, anak ada, namun beliau tahu satu hadis yang tidak pernah beliau lupakan. Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan teori bagi Sayyidina Umar. Ini adalah standar hidup. Karena itu, ketika orang-orang datang mengagungkan hubungannya dengan keluarga Nabi, Sayyidina Umar justru menundukkan kepalanya. Bukan rendah diri, tapi takut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memahami sikap itu. Maka, tidak pernah tercatat riwayat sahih yang menunjukkan Sayyidina Ali merasa keluarganya dimanfaatkan. Justru yang ada adalah kesinambungan penghormatan, bahkan setelah Sayyidina Umar wafat. Ini bukan hasil politik, ini hasil adab. Ummu Kulsum binti Ali pun tidak hidup sebagai simbol sejarah. Beliau hidup sebagai perempuan beriman yang menjalani takdirnya dengan tenang. Tidak ada klaim, tidak ada narasi balas dendam. Yang ada hanya kesinambungan kehidupan yang bersih dari fitnah. Dan disitulah makna sesungguhnya dari judul ini. Ketika Sayyidina Umar menjadi cucu Nabi, bukan secara biologis, bukan lewat gelar, tapi lewat cara memikul amanah. Sayyidina Umar menjadi cucu Nabi karena beliau menjaga keluarga Nabi sebagaimana Nabi menjaga umatnya. Dengan adil, dengan takut, dengan menolak keistimewaan, dengan memisahkan kekuasaan dari kehormatan. Sejarah mencatat banyak penguasa yang punya nasab, tetapi kehilangan jejak. Sayyidina Umar justru sebaliknya. Beliau tidak mengklaim nasab, tetapi meninggalkan jejak. Dan itulah warisan paling langka, bukan untuk dikenang, tapi untuk ditiru. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.